Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membuat cara mengatur keuangan rumah tangga penghasilan harian ojek online yang perharinya itu 100.000 ya benar-benar. Oke, kita langsung ke videonya ya. Di sini aku akan bagi menjadi 3 kategori. Di kategori pertama ada kategori kebutuhan wajib. Kebutuhan wajib ini adalah kebutuhan yang harus dibayar setiap bulannya ya teman-teman, jadi tidak bisa berubah-ubah. Di sini aku tuh masih kontrak, dan kontrakan aku itu bayarnya 1 bulan 900.000 ya teman-teman. Kemudian kedua ada listrik, 1 bulannya itu aku bayar 150.000. Kemudian yang ketiga ada sampah, 1 bulannya 25.000. Dan kemudian ada paketan dan pulsa, ini aku budget 150.000 per bulannya. Jadi total keseluruhannya itu adalah 1.225.000. Oke, lanjut kita ke kategori yang kedua. Kategori kedua adalah kategori kebutuhan tambahan. Ya, ini bisa berubah-ubah ya teman-teman, tergantung kebutuhan kita udah habis atau enggak di bulan itu. Kategori tambahan ini pertama ada susu anak aku. Susu anak aku itu menggunakan susu Vidoran ya teman-teman, yang per boxnya itu adalah 25.000, dan satu boxnya itu isinya 350 gram. Kemudian satu box itu anak aku habis dalam 2 hari. Oh ya, untuk informasi, anak aku terkembang ya teman-teman, 2 anak. Dan ini 1 bulan biasanya aku menggunakan 15 box. Untuk harga 25.000 itu bisa berubah ya teman-teman. Kadang kalau ada promo ada yang lebih murah, dan kadang juga bisa lebih mahal. Makanya di sini aku masukin ke kebutuhan tambahan karena itu tidak pasti ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulannya 25.000 kali 15 sama dengan 375 ya teman-teman totalnya. Kemudian ada yang kedua yaitu makan anak. Kalau anak aku yang kedua yang dedenya itu udah mau yang namanya nasi ya teman-teman. Tapi kalau kakaknya belum mau, jadi harus ngasih sun ya teman. Sunnya itu harganya 6.000, dan ini satu sasetnya itu 120 gram. Terus biasanya satu saset itu habis dalam jangka waktu 2 hari. Jadi 1 bulan biasanya aku habis 15 saset. Jadi 6.000 dikali 15 sama dengan 90.000 untuk makan anak aku yang pertama ya teman-teman. Oh ya, terus ini yang ketiga ada pampers. Di sini aku pampers menggunakan 2 merek ya teman-teman. Merek yang pertama adalah Happy Nappy. Happy Nappy ini per 1 balnya 36.000, dan isinya adalah 40 pieces ya teman-teman. Oh ya, ini anak aku popok itu kalau cuman malam aja ya teman-teman. Jadi
Di sini dalam 1 bulan itu kan 30 hari, jadinya masih sisa 10 pieces ya teman-teman, karena tadi isinya 40 pieces. Dan 1 bulan itu aku bisa habis 2 bal karena anak aku ada 2 ya teman-teman. Ini sisanya 10 pieces. Kemudian 2 bal dikali dengan 36.000 sama dengan 72.000 ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke popok yang kedua. Di sini aku gunakan merek Fluffy. Di sini harganya itu satu rencengnya 5.000 dan isinya itu ada 6 pieces ya teman-teman. Dan ini popok yang kedua ini adalah popok untuk ganti-ganti ya. Jadi 1 bulan itu aku cuman beli 2 renceng. Jadi 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Dan tadi popok yang Happy Nappy sisa 20 pieces ditambah ini sepertinya 6 kali 2 12 pieces, jadi 32 pieces. Ini untuk ganti-ganti ya teman-teman. Misalkan bocor atau lagi atau lagi pergi gitu ya. Jadi ini ada popok cadangannya. Dan di sini ada kebutuhan galon. Ini 1 kali isi, ini galon isi ulang itu 5.000 ya teman-teman, itu bisa sampai 3 hari. Jadi dalam 1 bulan aku isi 10 kali dikali 5.000 sama dengan 50.000 sebulannya. Kemudian lanjut di sini ada gas. Gas ini aku masih gunakan gas yang portable ya teman-teman. Aku beli di online isi ulang itu harganya 9.000 per gasnya. Kalau beli langsung itu harganya lebih mahal ya teman-teman. Dan 9.000 ini aku bisa habis dalam 5 hari. Jadi 1 bulannya itu aku habis 6 tabung. Jadi harganya 6 dikali 9.000, aku habis 54.000 untuk gasnya ya teman-teman. Dan total di kebutuhan kategori kebutuhan tambahan aku itu adalah 651.000. Kemudian di sini ada kategori yang terakhir, yaitu kebutuhan pokok. Di kebutuhan pokok ini ada beras. Ini aku tidak beli ya teman-teman, kadang dapat sembako atau dapat kiriman dari mertua aku. Kemudian di sini ada belanja bulanan. Di belanja bulanan ini aku budgetin dengan 150.000 karena aku kebutuhannya sudah aku ambil tadi di kebutuhan tambahan ya teman-teman. Jadinya ini hanya kebutuhannya kurang-kurang saja, jadi aku cuma budgetin 150.000 seperti kebutuhan di rumah, pelan atau apa, kalau ada kebutuhan yang lain gitu ya teman-teman. Oh ya, terus lanjut di sini ada belanja mingguan. Belanja mingguan ini aku budgetin 400.000 dalam 1 bulan. Jadi 1 minggunya itu aku budgetin 100.000 ya teman-teman. Cukup atau enggak itu dicukup-cukupkan karena aku harus beli lauk buat anak aku yang kedua dan
buat aku dan suami aku, tapi harus dicukup-cukupkan karena emang penghasilan kita tuh lagi nggak nentu ya teman-teman. Jadi di sini tuh 100.000 bisa aku bagi menjadi 15.000 itu untuk sayur, terus kemudian 25.000 itu untuk bumbu. Bumbu ini tuh semisal kayak bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Terus ini untuk lauknya aku budgetin dengan 60.000. Dan terakhir di sini ada tabungan. Tabungan ini wajib ya teman-teman, karena penghasilan kita masih pas-pasan, jadi tabungannya tuh aku cuma budgetin 100.000. Oh ya, tapi nanti kalau ada lebihan di terakhir, jika penghasilan kita lebih dari 100.000, itu kita oke lanjut. Maaf tadi teman-teman, anak aku lagi nangis. Oh ya, ini di sini tadi tabungan ini bisa kita tambah kalau ada budget lebih ya teman-teman. Oh ya, terus kita total semua. Jadi totalnya 1.225.000 ditambah 651.000 ditambah total yang terakhir itu adalah 750.000. Itu jadinya 2.626.000 ya teman-teman. Dan kalau kita hasilkan 100.000 per harinya dikali 30 hari sama dengan 3 juta ya teman-teman. Jadi 3 juta ini dikurangi dengan pengeluarannya 2.626.000, itu masih sisa 374.000 ya teman-teman. Dan uang sisa ini itu ada pelarannya ya, jadi nggak gitu aja teman-teman. Ini yang pertama ada sedekah. Misalkan kita sedekahin 50.000 agar penghasilan kita tuh berkah ya teman-teman. Terus ada dana darurat. Dana darurat ini kita gunain untuk kalau ada perlu di selain ini ya teman-teman. Kemudian ada uang jajan. Jadi uang jajan kita itu selama 1 bulan harus kita budgetin 50.000. Kurang atau cukupnya tuh pokoknya harus cukupin lah, karena emang budget kita tuh emang lagi sedikit gitu ya. Jadi harus kita seimbangin antara pengeluaran dan pemasukan. Oke, jadi 374 dikurangi 150.000, jadi masih sisa 224.000 ya teman-teman. Kemudian sisa 224.000 ini bisa kita gunakan untuk tambahan tabungan ya teman-teman, karena tabungan kita kan masih belum menentu tadi ya. Atau jika kita ada penghasilan yang kurang dalam 100.000 dalam sehari, itu berarti kita tuh bisa istilahnya buat nombokin ya gitu. Tapi kalau kemungkinan ada lebihnya dalam 100.000 itu sehari bisa 100.000 lebih, berarti tabungan kita tuh makin naik. Yang penting kita sisihin aja dulu untuk tabungan 100.000, jadi ada pastinya gitu 100.000 harus masuk tabungan. Dan kalaupun nanti ada sisa dari apa aja yang sudah kita budgetin, bisa kita masukin ke tabungan lagi. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada masalah yang sama tentang pengeluaran atau tentang penghasilan harian seperti suami aku yang ojek online yang seharinya tuh 100.000 atau bisa di bawah 100.000, kalian bisa ikutin cara aku
untuk mengatur keuangan seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman. Dan salam kenal buat aku untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga video aku bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.